Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini di musim liburan ini kita akan mereview suatu tempat wisata yang sangat terkenal di Jogja, yaitu Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah kesini dulu pas mungkin waktu kecil atau mungkin pas ngantar adik atau anak. Nah, ini adalah versi museum mungkin yang terbaru ya. Nah, ada apa saja perubahan yang ada di dalamnya? Yuk ikuti terus kita, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Untuk tiket masuknya tadi kalau tidak salah 8.500 ya per A-nya teman-teman. Jadi tadi saya masuk berempat itu bayarnya 34 ya, kira-kira sekitar 8.500 teman-teman. Nah, ini adalah pintu masuknya Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Kalau teman-teman beruntung ketika teman-teman kesini itu biasanya banyak sekali pesawat yang lewat. Tadi barusan sebelum saya take video ini ada pesawat Hercules lewat, ini terbang rendah banget teman-teman. Tadi kelihatan. Kebetulan belum sempat ke shoot. Dan di sini di belakang saya ini banyak sekali pesawat-pesawat zaman dulu ya teman-teman ya. Ini ada pesawat N250, sepertinya ini yang kalau tidak salah yang Pak B.J. Habibie ya. Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Dan ini ada pesawat-pesawat yang lainnya, ada rudal juga di depan kita. Pas ini ada pesawat mungkin zaman dulu yang sudah tidak beroperasi lagi. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Nah, ini dia ya, pintu masuk dari Museum TNI AU tadi teman-teman. Nah, ini disambut oleh bapaknya yang menjaga. Ini berpangkat mayor ya teman-teman ya, dan ada berpangkat ya. Nah, ini kita langsung masuk teman-teman. Masuk ya. Oke, kita masuk. Nah, ini resepsionisnya teman-teman. Di sini jika teman-teman istilahnya nanti masuk itu terlalu lurus atau tidak bisa atau tidak tahu tempat di mana loketnya, nanti bisa pesan atau bayar tiket masuknya di sini teman-teman. Nah, ini kita di hall atau di tempat utama pintu masuk museum. Ini seperti ini gambarannya. Ini lebih ke tugas dan mungkin kasau dari masa ke masa ini teman-teman. Ada tugas TNI AU, kemudian ada peran TNI AU, kemudian ada lambang TNI AU, itu swab buana paksa di sana. Nah, makna lambang TNI AU, kemudian ini mungkin sejarahnya ya, sejarah dari TNI AU teman-teman. Seperti ini, Founding Fathers TNI AU. Wah, itu teman-teman. Dan banyak yang dijadikan nama-nama bandara ya. Seperti ini, ada Agustinus Adi Sucipto, ada Abdurrahman Saleh, ada Halim Perdana Kusuma, ada Iswahyudi dan lain sebagainya. Ini dia. Ini mungkin sejarah-sejarah zaman dulu ya teman-teman ya. Ini kita alur pengunjungnya, ini ada Mars TNI AU ya teman-teman ya. Ada di sini. Ini ada lambangnya, Swabuana Paksa teman-teman. Sini kasau yang menjadi Panglima TNI, ada Marsikal Joko Suyanto sama Marsikal Hadi Cahyanto. Teman-teman, ini kasau-kasaunya sekarang. Sekarang kasaunya Bapak Marsikal TNI Tony Harjono. Teman-teman, ini kayaknya touchscreen nih, touchscreen enggak ya? Oh iya, ini touchscreen teman-teman. Oh, bagus nih, mantap nih.
pendidikan. Oh, lewat pangkatan. Marsikal TNI, kolonel, penghargaan. Wah, banyak banget ya. Dan ini makna lambang TNI AU yaitu Swabuana Paksa, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya arti. Pokoknya ada lambang burung garudanya. Mungkin ada teman-teman yang tahu lambang TNI AD atau TNI AL, bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Dan ini dia ada tagline-nya, kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern. Nah, ini mungkin tentara-tentara TNI AU pada zamannya ya. Ini dari tahun 1920-an, teman-teman. Marsikal muda, Marsikal pertama. Marsikal itu mungkin kalau teman-teman tahu bintang yang sudah berbintang ya. Wah, dan ini ada pesawat, teman-teman. Di dalam museum ternyata ada pesawat nih, gede banget nih. Dan dilarang menyentuh ya ini ya. Yang naik pula. Gede banget ini. Ini asli ya ini ya. Wah, mantap loh. Ada banyak mesin-mesinnya, ada berapa itu? Banyak banget itu. Ini mungkin pesawat zaman dulu ya. Ini tahun berapa ya? Saya kurang tahu. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Oh, itu ada videonya, teman-teman. Videonya pesawatnya dipakai zaman dulu itu seperti itu. Saya dulu nggak kebayang kalau belum ada tutup kokpitnya itu, terus gimana coba? Gimana nggak? Anu ya. Anginnya bus-bus. Dan ini ada pahlawan-pahlawan mungkin ya. Soalnya banyak anumerta, ada gelar anumertanya juga. Mantap. Pahlawan-pahlawan. Terus ini saya tadi masuk sampai sekarang banyak sekali pengunjung ya. Salah satunya ini bapak-bapak dan ibu-ibu pasti mengajak anak-anaknya, teman-teman. Ini selain wisata keluarga juga wisata edukasi ya, cocok banget bagi teman-teman yang punya anak maupun punya keluarga kecil, itu bisa diajak ke sini. Dan ini ada sejarah Bapak Auri, teman-teman. Itu Marsikal TNI Suryadi Suryadharma. Terus ini kita diperlihatkan tentang operasi-operasi militer. Operasi lintas udara pertama nih. Ada berdirinya sekolah penerbang di Maguwo. Dulu tuh helmnya seperti ini, teman-teman ya. Helmnya kayak gini dulu. Terus ada radio juga seperti ini. Mantap, ini radio zaman dulu ya. Sini ada kegiatan DKU, Jawatan Kesehatan Angkatan Udara. Oh. Ini ada baju juga, teman-teman. Pada zamannya ya. Terus ini kita masuk, perhatikan baju zaman dulu, ini bajunya zaman sekarang sampai zaman dulu ya. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini dia, ini dari tahun 1946. Nih seperti ini, teman-teman. 1946. Nah, ini seperti ini, yang sederhana ini ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian namanya ini Akabri. Nah, seperti ini. Ini
pakaian penerbang tempur. Mantap. Hormat dulu teman. Oke. Ini ada dinas overall penerbang Jupiter Aerobatic Team. Aerobatic. Ninja. Ini seragam dinas harian ya ini ya. Wah ini gagah sekali ya. Mungkin ada teman-teman yang punya saudara atau malah jadi dari keluarga besar TNI AU bisa komen di bawah ini ya. Ini gagah banget ya ini. Ini apa ini ya? Oh ini PDU, pakaian dinas upacara. Terus ini PDU 2 ini ya. Ini ada PDU 4 seperti ini. Kalau upacara-upacara mungkin dipakai ini ya. Sini ada PDH 3 harian, pakaian dinas harian. Ini Kowara. Kalau di TNI AD mungkin terkenalnya Kowat ya, kalau di TNI AU Kowara. Dari masa ke masa. Di sini juga ada tanda kepangkatan teman-teman pada zaman dulu. Dari 1946 sampai 1991. Tanda kepangkatannya seperti ini ya. Perwira pertama, perwira kedua, perwira menengah, bawahan, prajurit udara 2, Prada, Pratu. Calon perwira. Oh ini calon perwira teman-teman. Yang bawah itu mungkin kalau sekarang terkenalnya AAU ya, Akademi Angkatan Udara. Ini Marsikal. Oh ini nganu yang menjadi nama bandara yaitu Marsikal Muda TNI Anumerta Agustinus Adi Sucipto. Dan ini gambaran dulu ya kalau perang bagaimana ya teman-teman ya. Ini mungkin pakaian zaman dulu ya ini. Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Ini masih panjang sekali ya teman-teman. Ini mungkin dari masa ke masa, dari 1950, 59, 69 sampai 79. Oke, kita masuk ini di ruang apa ini ya? Kodiklat AU. Oh. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan AU. Oh. Ini kayaknya sekolahnya apa ya? Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawahnya. Ini dia lambangnya. Oke. Siap, mantap. Dan ini sepertinya lebih ke pakaian anu ya, taruna ya. Tapi sebelum itu kita disambut ini teman-teman. Wah mantap ini rudal dan pelurunya mantap banget ya ini ya. Ini kalau kena orang langsung mati nih kayaknya. Ini adalah pakaian dari TNI AU, lebih tepatnya AAU, Akademi Angkatan Udara.
kelihatan gagah sekali ya ini ya. Pakaian dinas pesiar malam PDPM Karpol. PDH-nya seperti itu. Ini kalau pesiar seperti ini. Ini kalau upacara seperti ini. Ini di samping kanan kita ini ada sejarah dari perwira tinggi ini ya, sepertinya terlihat dari bintangnya, bintang 2 Laksamana Udara. Oh, dulu berarti masih Laksamana Udara tuh. Marsekal, kalau sekarang Marsekal. Sini ini kalau teman-teman lihat drum band biasanya ketika pamitan TNI AAO dari AAO itu kan biasanya di mana ya teman-teman ya, di Malioboro. Nah ini seperti ini ya, ini yang mayoret, ini overall, pakaian overall terbang, PDH nya seperti ini. Ini ada Sesko AU. Tadi kan ada kondiklat tuh, ini Akademi TNI AU. Oh, ini bintang 2 ya, dijabat oleh pimpinan bintang 2 TNI AU. Nah ini kalau teman-teman lihat ini, kalau tidak salah di depan Jalan Solo ya ini ya. Nah ini pakaiannya dari Taruna. Lanjut ke sana, ini dari Sesko AU, Sekolah Staf dan Komando. Sini ada Koharmat AU ya. Ini foto-foto pemimpin zaman dulu sampai sekarang. Oh ini mungkin saya lihat tuh ada korps-korpsnya ya. Ini ada Koopsud. Kalau teman-teman di Jogja itu biasanya mengenalnya dulu ada itu namanya kalau tidak salah Kopasgat ya. Ada nggak yang di sini ya? Nah di Berbah itu. Nah, karena AAU sendiri itu ada di Jogja teman-teman. AAU ada di Jogja, kemudian AAL ada di Surabaya, terus ada Akmil itu ada di Magelang. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Dan ini pakaian ini sudah namanya Marsekal TNI ya itu ya. Ini sudah dulu tuh tadi ada namanya, udah ganti Marsekal. Tadi ada nama Laksamana Udara kalau tidak salah. Mbak ini ada Sekban, daftar nama lulusan pendidikan Sekban. Sekban itu kalau tidak salah dinasnya itu khusus untuk jadi pilot gitu ya kalau tidak salah. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Nah ini daftar nama-nama mungkin sampai sekarang Mbak ya. Coba kita lihat Sekbang, sekolah penerbang. Kita lihat di sini ada tidak ya, tahun 2000, 2002, 2005, 2010, terakhir itu 2018 teman-teman. Wah ini 2018. Ini paling banyak ini angkatan 2018 ini. Oh ada dua angkatan. Oh ada 2 angkatan, ini banyak banget. Sini ada perintis penerbang wanita udara. Di penerbang wanita zaman dulu masih jarang terlihat, korpsnya tidak terlalu, orang-orangnya tidak terlalu banyak ini teman-teman ya kalau dia dari foto.
Ini dia, ternyata ada teman-teman. Di samping senjata tadi ada namanya Kopasgat teman-teman. Mungkin dulu itu namanya nganu ya, ini ya, namanya kok ini ada Paskas ya. Di Merbah itu kalau tidak salah, mungkin mohon koreksi ya teman-teman ya kalau salah ya. Dulu namanya tuh kalau tidak salah tuh Paskas teman-teman. Sekarang ganti Kopasgat. Nah ini bisa dilihat ini. Ini tahun 2018 sampai 2022 itu namanya masih Kopaskas. Nah ini 2022 sampai 2023 ini udah jadi Kopasgat. Kopasgat kepanjangannya apa? Nah, mungkin bisa komen di bawah ini ya kalau yang tahu ya. Dulu tuh kalau Kopaskas tuh pasukan khas TNI AU. Kalau Kopasgat saya kurang tahu, mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Dan beliau yang terbaru ini ada Marsda TNI Dedi Muiz, Komandan Kopasgat ke-31 tahun 2005 sampai sekarang nih. Jadi Kopasgat itu dijabat oleh bapak-bapak berbintang 2 ya teman-teman. Mantap nih. Dan topinya oranye. Apa ini ya? Baret ya? Baretnya oranye teman-teman. Nah ini dilepas Presiden Bapak SBY ini. Sama ini ada Marsikal TNI Cahyanto, Hadi Cahyanto. Mantap. Justice. Wakil Kepala Staf TNI AU teman-teman. Bintang 3. Oke sudah. Kita langsung menuju sebelah sini. Nah ini dia teman-teman yang ditunggu-tunggu ketika teman-teman mampir ke Museum TNI AU, yaitu pesawatnya. Nah ini dia pesawatnya teman-teman. Ada pesawat yang sangat besar sekali ini. Jadi ini benar-benar real ya ini ya. Pesawat dulu yang masih berfungsi dulu dan sekarang sudah tidak berfungsi, kemudian dimasukkan ke museumnya TNI AU. Nah ini pesawatnya. Jadi dulu pesawatnya seperti ini ya. Mantap ini. Baling-balingnya gede banget ya bannya. Nah, ini juga. Coba ini kita merapat ke ini ya. Apa namanya? Penjelasannya. Oh ini namanya ini teman-teman. Pesawat Nakajima Hayabusa. Wah mantap Hayabusa. Setahu saya tuh Hayabusa itu motornya Suzuki itu ya. Ini sekarang jadi namanya ini Nakajima Hayabusa. Mantap nih. Kalau saya lihat dari sini ya, itu mungkin ada semacam penembaknya itu ya, 2 itu sepertinya. Saya nggak kebayang pada zaman dulu tuh tempurnya bagaimana. Ini ada glider, wah namanya lucu teman-teman. Glider kampret. Didirikan oleh Sekolah Teknik Udara Perwira pada tahun 1951. Letnan Kolonel Insinyur C.W.A. Oyen. Ini terbangnya 60 km per jam. Kalau sekarang kan jet ya, jetnya gede-gede ya. Kalau ini kecepatannya berapa ini ya? Ini cepet banget teman-teman, 530 km per jam maksimum. Mantap tenan nih, buantar tenan nih teman-teman. Dan ini pesawat apa ini ya? Coba kita lihat ya ini ya. Ini North American Mitsubishi. Jadi seperti ini ya dulu.
Wah ini tembaknya ada di sini teman, mantap nih. Dan ini ada kokpit juga ya ini sepertinya ya. Ini mungkin dulu ini ada tembakannya ini. Ini dia kokpitnya seperti ini. Penembaknya dari sini juga. Wah mantap ya. Dir. Kayak gini ya teman. Dan itu rudalnya nih, rudalnya di sini teman. Rudalnya tuh. Langsung lir. Mantap. Jojis. Dan pesawat-pesawat seperti ini ya, ini ya Mitsubishi Horizon. Nih teman-teman. Ada Well IRI X dilarang naik ya. Dan ini mesin pesawatnya ya teman-teman ya. Mantap ini. Pistonnya ibarat motor nih. Sudah di bore up sedemikian besar ya ini ya. Ada berapa mesin ini? Banyak banget nih. Jadi bisa terbang nih si pesawat ini. Dan itu dia ada menembaknya juga dari belakang ya teman-teman ya. Mantap. Dan ini ada apa ya, angkutan udara militer. Oh, gede banget ini teman. Ini apa ini ya? Ini semacam buat ngisi BBM ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya. Sini dia. Ini Dakota, pesawat Dakota, angkut ringan. Ini seperti ini ya gambarannya ya. Gede banget ya. Oh ternyata bisa naik teman-teman. Yuk kita naik yuk. Ini pesawatnya gede banget nih. Ada heli ini ya. Healer utility helikopter. Wah, ini cuma muat berapa orang nih? 2 orang paling. Nah ini pesawatnya gede banget teman-teman. Nah coba kita naik ini ya. Ini boleh naik ini. Kita coba naik. Gimana sensasinya naik pesawatnya ini ya. Kebetulan ada adik-adik ini mau naik ini. Nah dulu gambarannya pesawat angkutan seperti ini ya. Jadi dulu duduknya di sini. Nah gambaran kokpitnya seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau agak sedikit noise ya. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Tempat pasarnya Pak Agus. Oke. Awas. Nah itu dia ya. Nah ini ada pesawat M65. Nah tadi gambarannya tidak bisa duduk, tadi ada anak-anak soalnya. Ini ada, ini sepertinya kalau dari gambarnya pesawat tempur nih ya. P-info tempur. Nah ini apa namanya, selongsong untuk keluar pelurunya banyak ini, ada 8. Mantap nih, ini kayaknya dikhususkan untuk tempur ya. Oh, terlihat di sana ada rudalnya 4 ya, sama apa itu satu itu ada tembaknya juga sebelah sana. Namanya B26 Invader. Dan itu rudal-rudalnya ada di situ ya. Ini khusus pesawat
penembak ini teman-teman. Mantap. Wah ini melihat dari dekat ini ya. Wah mantap ini pesawatnya, drill pesawat tempur nih. Dan di belakangnya ada untuk menembak juga ya. Dan ini ada helikopter juga ini. Misi berapa ini? Ini ada teman-teman kalau mau foto di sini bisa banget ya. Pakai baju penerbang kayak gitu. Mantap ya. Seperti itu, penerbang hasil foto cuma 20.000. Hasil foto awet pol puluhan tahun. Wah, mantap ini. Ini ada mobil dinas. Wah, dulu masih ada Land Rover. Land Rover ini ya, mantap. Kayak Jeep ini ya. Oh iya, ini Jeep ini. Ini apa ini ya? Gas. Oh, ini mobil ketika teman-teman itu jadi pilot, ini penjemputnya ini. Ada tulisan duty pilot. Ini zaman dulu ini, pesawat-pesawat zaman dulu ya. Model-modelnya seperti ini ya teman-teman ya. Oh ini pesawat tempur ini. Kenapa bisa dilihat pesawat tempur? Ini salah satunya ada ini. Rudalnya banyak banget ya ini. Terus ada di gambar seperti ini. Biar terkesan menyeramkan. Jadi ibaratnya mental musuh udah kena lihat pesawatnya. Wah, mungkin seperti itu ya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Dan ini pesawat-pesawat zaman dulu seperti yang model-modelnya seperti ini ya. Ini bolong tengahnya ini kenapa ya ini ya? Mungkin untuk sirkulasi udara paling ya. Ada yang moncong, ada yang bolong tengahnya. Seperti itu. Ini mirip-mirip nih ya. Moyan. Kemudian ada kursi lontar ada di sini. Der gitu. Bahaya. Kita lihat sebelah sana. Wah ini ada artileri. Ini penembak anti pesawat. Oh tuh teman-teman kalau beruntung bisa lihat pesawat ya itu di luar ada pesawat kebetulan baru terbang. Ini pesawat sudah masuki pesawat tahun berapa ini? Tidak ada tahunnya. Ini sudah memasuki tahun-tahun pesawat mungkin yang sudah modern ya, kayak ada jet itu ya. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya juga pesawat tempur nih. Ini mana ya ini baling-balingnya?
atau pakai mesin langsung ya. Nah, pesawat modern itu ditandai oleh teman-teman, sudah tidak adanya baling-baling. Contohnya ini sudah tidak ada baling-balingnya. Pesawat tempur. Nah, ini juga sudah tidak ada baling-baling. Oh, itu masih ada. Itu sebenarnya bukan pesawat tempur ya. Ini pesawat tempur nih. Oh, ini kayak pesawat latihan tuh ya kayaknya ya. Nah, kan bener kan. Itu pesawat yang mungkin sudah modern ya ini ya. Kayak pesawat jet ya ini ya. Private jet kayak gitu loh ya teman-teman. Kayak gitu. Ya langsung saja kita menuju ke luar ya ini. Kita bentar lagi mau. Nah, ini ada sejarah baru ya. Maksud saya sejarah yang sudah lama. Ini itu kenapa kok terpotong pesawatnya, karena dulu ada terjadinya eksiden teman-teman. Nah, jadi tidak semata-mata kok ini dipotong ya, enggak, ini emang potongan karena sebuah insiden. Nah, ini ada namanya kalau teman-teman tahu, yaitu Monumen Perjuangan TNI AU. Nah, ini dia. Ini ya teman-teman ya. Jadi dulu ini ada pesawat jatuh ya teman-teman ya. Dan ini dulu dokumentasinya seperti pesawatnya jatuh karena ditembak kalau tidak salah. Nah, ini pada tanggal 29 Juli 1947 pada pagi hari, 3 orang kadet penerbang dibantu oleh 3 orang penembak udara melakukan serangan balasan secara mendadak. Kedudukan di Semarang, Salatiga dan Ambarawa dengan menggunakan 3 buah pesawat tua bekas peninggalan Jepang. Serangan tidak terduga berhasil dengan baik dan berdampak sangat positif. Dan kemudian Belanda geram mendorong mereka untuk bertindak di luar batas kemanusiaan, yakni pada sore harinya melakukan penembakan terhadap pesawat angkut Dakota yang sedang mengangkut obat-obatan untuk misi kemanusiaan. Jadi ini pesawatnya pesawat Dakota dulunya, kemudian ditembak oleh Belanda. Nah, ini sisanya seperti ini, seperti ada di gambar ini ya. Tuh, ini dulu gugur ya, yang gugur yaitu Komandor Muda Agustinus Adi Sucipto, Komandor Muda Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Ofisir Muda Udara Adi Sumarmo, yang menjadikan nama bandara atau pangkal udara ya, Tolanut ya kalau tidak salah. Adi Sumarmo ini kalau tidak salah di Solo ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut ini teman-teman. Sudah era modern nih, ada jenis handycam Dinas Penerbangan TNI AU ya. Ini udah baru, udah modern. Dan ini diorama pembukaan TKR bagian penerbangan ini. Perebutan pangkalan udara Maguwo. Maguwo itu ya mungkin yang sekarang disebut Adi Sucipto ini ya, mungkin ya teman. Ada yang tahu bisa komen. Ini penerbangan pesawat merah putih pertama.
pembukaan pangkalan udara di Gadut Bukit Tinggi. Ini ada lukisan-lukisan. Ini ada operasi penerjunan pesawat pertama di Kalimantan. Peboman Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Wah, mantap nih. Ini kayaknya pernah dirilis jadi video ya, film ya, kalau nggak salah dibintangi oleh Bisma itu. Dan ini gugurnya 3 perintis TNI AU. Ini yang itu tadi teman-teman, yang jatuh. Nah kan bener kan? Nah ini dia. Jadi ditembak ya sama Belanda, jatuh nih. Ini sekolah penerbang Auri pertama. November 1945. Ini ada di Rima Perlawan Auri, agresi kedua. Mantap ya, tembak sama. Perobosan blokade udara oleh pesawat RI-01. Wah, RI-01 ya teman-teman. Misi perlindungan rehabilitation. Perintis industri pesawat terbang Indonesia. Oh, jadi dulu Indonesia punya pesawat terbang ya, industrinya. Operasi Garuda, pasukan Garuda Mulia, penerbang Senopati. Serah terima markas besar dari pindah Belanda ke pemerintahan Indonesia. Oh, diganti ini benderanya. Stasiun radio Angkatan Udara di Pelayan. Oh, ternyata di Pelayan juga ada ya teman-teman ya. Pelayan Gunung Kidul ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu nih orang Gunung Kidul, ini tempatnya sebelah mana ya mungkin ya. Ini ya stasiun radio Angkatan Udara Pelayan Gunung Kidul. Ya mungkin sangat bersejarah sekali teman-teman. Barang siapa yang menemukan nanti bisa menjadikan sejarah yang sangat bagus. Ini penerbangan pesawat jet pertama. Wow, ini pesawat jet teman-teman. Oh, pesawat jetnya seperti itu ya, zaman dulu. Operasi penerjunan pasukan para. Ini ada simulator pesawat ya ini ya. Tapi kayaknya tidak bisa digunakan ini dulu. Kayaknya khusus nih. Kalau ada bisa digunakan bagus banget. Ini mungkin ketika peresmian iya SKSD Palapa. Mantap ini. Ini ada mungkin Palapa. Oh, kayak gini Palapa. Pesawat jet luar angkasa. Sumpah Palapa. Oke. Lanjut teman-teman. Wah, ini pesawatnya banyak sekali ya. Kayaknya baru ya ini ya. Saya dulu kesini belum ada ini kayaknya. Ya, ada tim aerobatik. Emang namanya aerobatik ya teman-teman. Jadi kalau yang ketika acara-acara di tingkat nasional itu ada biasanya lewat, kalau misal itu lewat di atasnya pas ya. Nah, ada sap-sapnya bisa kayak
membentuk itu. Nah seperti ini. Pesawatnya miniaturnya seperti ini ya, yang miniatur tuh bagus-bagus ya miniaturnya. Pesawat Auri, wah mantap ini, cocok banget bagi penyuka miniatur pesawat ya, apalagi untuk oleh-oleh ini. Dan di sini juga ada souvenir shopnya ya, sebelah sini ya. Menurut mau beli apa bisa beli di sini, kayak pesawat, pakaian dan lain sebagainya bagi teman-teman. Nah ini pintu keluarnya ya dari museum, dan di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali pesawat-pesawat zaman dulu yang besar yang tidak mungkin masuk di dalam. Nah ini diletakkan di luar semua seperti ini ya, banyak sekali ya ini ya pesawat-pesawatnya. Ini ada pesawat zaman dulu ini ya, tempat yang pernah buat Pak B.J. Habibie. Dan itu ada pesawat besar-besar ya di sana. Saya kurang tahu namanya apa. Ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Ini ada area bermain juga ternyata di sini. Nah ini pesawat zaman dulu ya, gede banget ini ya, jadi tidak mungkin masuk di sini karena gede banget, tidak mungkin masuk ke dalam museum. Nah ini namanya Gatot Kaca N250. Nah ini ada sedikit penjelasannya ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini monumen pesawat PA1. Ini diresmikan oleh Panglima TNI langsung teman-teman. Nah ini dari industri pesawat terbang Nusantara PT Dirgantara Indonesia. Ini ada bener kan perancangnya Pak B.J. Habibie kan. Dan ada pesawat gede itu kayak Hercules dia sama sebelah sana. Nah ini dia pesawatnya, kelihatan dari full seperti ini ya. Ada yang sebelah sana juga, ada sebelah sana juga. Oh itu ada pesawat teman depan itu. Nah tuh pesawat. Aduh mantap tuh pesawatnya, kelihatan kan? Nah lah itu bandar udaranya di sana teman-teman ya. Pesawatnya di sini juga ada, di sana juga ada, di sana juga ada, dan di sana juga ada. Gitu teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman ya, episode pada kali ini, itu mereview Museum TNI AU yang banyak sekali sejarah tentang TNI AU di Indonesia, berikut dengan jenis-jenis pesawatnya dan banyak sekali atribut-atributnya seperti mungkin baju, kemudian mungkin kepemimpinan siapa, kepalanya siapa, itu ada semua, ada di sini ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komen. Barangkali bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman ketika ke Jogja pengen banget itu kita fasilitasi seperti mobil maupun HS maupun bis, bisa banget teman-teman menghubungi kami. Nanti bisa kami antar ke tempat wisata maupun ke tempat oleh-oleh. Dan boleh banget bagi teman-teman yang mau kasih gift
super tank atau apapun itu, monggo silahkan. Dan sekali lagi teman-teman, jika pengen mereview suatu tempat atau tutorial jalan-jalan, nanti langsung saja komen di bawah ini. Begitu teman-teman, mohon maaf jika saya membawakan video ini kurang bagus, kurang pas maupun kurang syahdu, saya mohon maaf. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.